Halo Sobat Nusantara, selamat datang kembali di channel Cerita Lama Nusantara. Channel yang menceritakan tentang sejarah, legenda, ataupun asal-usul di Nusantara. Tapi sebelum masuk ke cerita, bantu dan dukung channel kami dengan cara subscribe, like dan share ke teman-teman kalian, agar channel ini bisa lebih berkembang dan kita bisa belajar mengetahui cerita, sejarah ataupun asal-usul di Nusantara. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita telusuri ceritanya. Bayangkan, suatu pagi yang tenang di kaki Gunung Ciremai. Kabut tipis menggantung di atas hamparan sawah. Burung-burung berkicau seperti biasa. Tidak ada yang tampak istimewa. Tidak ada yang mengisyaratkan bahwa tepat di bawah pijakan kaki para petani itu, terkubur sebuah rahasia yang telah tertidur selama hampir 3.000 tahun. Rahasia tentang manusia, tentang kematian, tentang kepercayaan. Dan mungkin, tentang sebuah peradaban yang jauh lebih maju daripada yang pernah kita bayangkan. Karena jauh sebelum kerajaan Sunda berdiri. Jauh sebelum Tarumanagara mengukir prasasti, bahkan jauh sebelum nama Indonesia pernah ada, seseorang pernah hidup di tempat ini. Mereka membangun, mereka bercocok tanam, mereka menguburkan orang-orang yang mereka cintai, dan mereka meninggalkan jejak. Jejak yang selama ribuan tahun terkubur rapat oleh tanah. Sampai suatu hari, tanah itu mulai berbicara. Awalnya tidak ada seorang pun yang sedang mencari peradaban kuno. Tidak ada ekspedisi besar, tidak ada tim ilmuwan internasional, tidak ada peralatan canggih. Hanya aktivitas biasa masyarakat desa, seperti yang telah dilakukan selama bergenerasi-generasi. Mencangkul tanah, menanam padi, mengolah ladang. Namun sejarah seringkali muncul dengan cara yang paling tidak terduga. Ketika tanah dibuka, sesuatu yang aneh mulai muncul. Bukan akar pohon, bukan batu biasa, melainkan susunan batu yang tampak sengaja ditempatkan. Terlalu rapi, terlalu teratur, terlalu berbeda untuk dianggap sebagai bentukan alam. Awalnya tidak banyak yang memikirkannya. Mungkin hanya batu tua, mungkin sisa bangunan lama. Namun semakin banyak tanah digali, semakin banyak benda-benda aneh bermunculan. Fragmen gerabah, pecahan tembikar, susunan batu tegak, dan benda-benda yang perlahan mulai mengubah pemahaman tentang tempat itu. Ketika para peneliti mulai datang ke lokasi tersebut, mereka segera menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar situs biasa. Batu-batu yang ditemukan memiliki pola susunan tertentu, orientasi tertentu, fungsi tertentu. Semakin dalam penelitian dilakukan, semakin jelas bahwa lokasi ini merupakan bagian dari tradisi megalitik. Sebuah budaya kuno yang dikenal melalui penggunaan batu-batu besar sebagai sarana ritual, pemakaman, dan simbol sosial. Budaya megalitik bukan hanya ditemukan di Indonesia. Jejaknya tersebar di berbagai belahan dunia. Namun yang membuat Cipari istimewa adalah kombinasi temuan yang luar biasa lengkap. Di sini para arkeolog menemukan berbagai lapisan sejarah. Seolah-olah waktu meninggalkan catatan berlapis-lapis di dalam tanah. Dan setiap lapisan menceritakan kisah yang berbeda. Untuk memahami Cipari, kita harus melupakan terlebih dahulu semua yang kita ketahui tentang kerajaan. Tidak ada raja, tidak ada istana, tidak ada pasukan, tidak ada prasasti. Yang ada adalah komunitas-komunitas manusia yang hidup sangat dekat dengan alam. Mereka hidup dari pertanian, memahami musim, mengenali pola bintang, mengelola sumber air. Dan yang paling penting, mereka memiliki sistem kepercayaan yang sangat kuat. Seringkali kita membayangkan manusia prasejarah sebagai kelompok sederhana yang hanya berusaha bertahan hidup. Namun temuan di Cipari menunjukkan sesuatu yang berbeda. Mereka ternyata mampu menciptakan tradisi yang kompleks. Membangun struktur batu, membuat gerabah, mengembangkan ritual, dan menciptakan hubungan sosial yang terorganisasi. Ini bukan masyarakat yang hidup tanpa arah. Ini adalah masyarakat yang memiliki budaya. Di antara berbagai temuan di Cipari, ada satu benda yang selalu menarik perhatian. Menhir. Sebuah batu tegak yang menjulang dari tanah. Sekilas terlihat sederhana, hanya batu. Namun dalam budaya megalitik, menhir bukan sekadar batu. Ia adalah simbol, ia adalah penghubung, ia adalah penanda sesuatu yang dianggap sakral. Para ahli percaya bahwa menhir sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur. Bayangkan sebuah komunitas kuno berkumpul di sekitar batu tersebut. Mereka membawa sesaji, mereka melakukan ritual, mereka mengingat orang-orang yang telah pergi. Mereka berbicara kepada dunia yang tidak terlihat. Dan selama ribuan tahun,
menhir itu tetap berdiri, menyaksikan generasi demi generasi datang dan pergi. Sementara nama-nama mereka perlahan menghilang dari ingatan manusia. Namun menhir bukanlah penemuan yang paling mengejutkan. Karena jauh di bawah tanah, para peneliti menemukan sesuatu yang jauh lebih misterius. Sesuatu yang membawa mereka langsung berhadapan dengan kematian. Namanya, peti kubur batu. Struktur pemakaman kuno yang dibuat dengan sangat hati-hati. Penemuan ini mengubah segalanya. Karena sebuah kuburan bukan hanya tempat jenazah disimpan. Kuburan adalah jendela menuju cara berpikir sebuah masyarakat. Cara mereka memandang hidup, cara mereka memandang mati, cara mereka memandang alam semesta. Dan ketika para peneliti mulai mempelajari peti-peti batu itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah masyarakat Cipari percaya bahwa kehidupan tidak berakhir setelah kematian? Ataukah peti batu itu menyimpan rahasia yang lebih besar lagi? Rahasia yang selama 3000 tahun menunggu untuk ditemukan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bagi kamu yang suka dan tertarik dengan cerita sejarah di negeri ini, saya ajak kamu untuk subscribe dan like channel ini agar mendapatkan cerita sejarah yang menarik lainnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu, agar kita semua bisa saling belajar satu sama lain. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.